banggakan kepada Presiden Republik Indonesia yang saya hormati kepada semua menteri yang ada di Republik Indonesia, yang saya hormati KPK Republik Indonesia, yang saya hormati para gubernur, para bupati seluruh Indonesia, yang saya hormati para konferensi pers, jumpa pers, seluruh wartawan se-Nusantara dan se-Indonesia di mana saja berada. Dan juga saya hormati keluarga besar Papua, keluarga besar Lukas NMB, keluarga besar pejabat-pejabat yang ada di Papua yang saya hormati dan saya banggakan. Saya hanya menyampaikan beberapa singkat 2 poin yang saya hormati kepada saya banggakan. KPU Republik Indonesia saat ini mimpin untuk kontrol dalam keuangan Republik Indonesia. Kami bangga dan kami hargai KPK. Tapi saya atas nama Lukas NMB sebagai gubernur itu pemerintah punah, tapi sebagai kepala suku besar di Papua itu saya bicara. Saya sebagai tokoh masyarakat, tokoh ada di pegunungan dan di Papua, saya akan menyampaikan beberapa poin. 1. KPK mohon bahwa Bapak Lukas NMB saat ini sakit, keadaan sakit. Mohon berikan izin dokter, apakah dokter khusus dari keluarga. Dokter kami tidak minta dari keluarga, tidak minta dari mana-mana. Itu 1. Kedua, KPK mau periksa atau mau datang di Papua karena beliau kami keluarga besar Lukas NMB tidak diizinkan pergi di luar Papua. Ketiga, kami keluarga besar negara Republik Indonesia adalah dari Sabang sampai Merauke. Merauke adalah dalam kedudukan Provinsi Papua. Saat ini beliau, saya menilai, saya sendiri lihat 7 kali berturut-turut, 8 kali berturut-turut piagam penghargaan dari KPK dan Menteri Dalam Negeri WTP tanpa pengecualian korupsi. Kenapa sekarang disebut Lukas NMB beberapa tahun korupsi? Kenapa pemerintah diberikan penghargaan dia kalau korupsi? Kenapa diberikan penghargaan? KPK dan KPK yang memberikan penghargaan sebesar-besar pemerintah kepada Lukas NMB berturut-turut 8 tahun. Saya juga sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua 2 kali saya sidang. Saya melihat menyaksikan ini adalah WTP. Berarti itu karang-karang yang buat bawah di Papua. Atau benar asli yang diserahkan kepada Bapak Lukas NMB itu. Kedua. Ketiga, saya mengharapkan Bapak Lukas NMB sebagai gubernur tapi sebagai kepala suku, tokoh besar di Papua ini, dia kalau saya minta dengan hormat, sisi aturan boleh bilang negara punya, tapi kami sisi adat, tokoh adat juga punya adat, aturan adat juga. Mohon dipertimbangkan, perlu ditinjau kembali. Kami tidak mau korban rakyat yang tidak tahu apa-apa. Akhirnya paksa ditarik. Mohon dipertimbangkan itu. Tidak boleh ditarik dengan paksa. Tapi secara pendekatan baik kuasa hukum atau lembaga-lembaga lain dengan juga datang bisa mengambil keterangan oleh Bapak Lukas NMB di tempat di sini. Itu yang saya bisa menyampaikan sebagai keluarga besar atas nama rakyat Papua. Bisa sampaikan terima kasih pemerintah Republik Indonesia. Bagian dari kalau rakyat Papua bagian dari pemerintah Republik Indonesia, berarti inilah sebagai usulan, masukan, saran buat kami keluarga besar. Setuju tidak? Setuju tidak? Setuju tidak? Ya, inilah usulan. Sepakati bahwa Bapak Lukas tidak akan bawa keluar di rumah Joka untuk berobat di Jakarta. Bapak sudah sampaikan bahwa diskriminasi
dilakukan dari tahun 17 sampai dengan hari ini negara untuk membunuh saya, sehingga kami atas nama bangsa Papua tulang belulang sejak tahun 60 sampai dengan hari ini pemimpin kami dibunuh secara otomatis dari Jakarta pulang terima mayat. Oleh karena itu tidak mungkin kami akan bawa keluar Bapak Lukas NMB di rumah kami. Yang kedua, negara kami minta Bapak Lukas NMB memimpin 20 tahun pengabdian terhadap bangsa Republik Indonesia, mestinya harus beri penghargaan yang terbaik Republik Indonesia. Kami keluarga kecewa. Oleh karena itu, pembuktian kami minta Bapak Lukas NMB WTP berturut-turut 8 kali KPK Republik Indonesia datang untuk dok 2 sudah diperiksa dan tidak ada masalah. Masalah di mana? Negara Republik Indonesia perlu persoalan kesalahan Bapak Lukas lakukan sewenang-wenang untuk dana 1.000 miliar triliunan yang untuk digunakan kepentingan harus perlu jelaskan di depan Republik ini. KPK adalah KPK dibentuk negara ini independen. Oleh karena itu institusi manapun tidak boleh KPK pergi membackup dan kepentingan politik ini tidak boleh disampaikan berturut-turut. Berarti tokoh kami dibunuh oleh negara ini, kami rakyat Papua sudah baca. Oleh karena itu apabila pemaksaan terjadi, maka rakyat Papua sudah sepakat dan kami akan memisahkan negara Republik Indonesia. Bahwa Lukas NMB bukan seorang anak dari kabupaten, dari kampung Duga, dari kampung Kembu. Lukas bukan anak Tolikara. Lukas bukan anak Lapago. Lukas bukan milik anak Papua. Lukas milik Indonesia. Lukas NMB milik Indonesia. Kenapa saya katakan demikian? Karena Lukas NMB sudah mengabdi di pemerintah Republik Indonesia selama 25 tahun. Hari ini kita ketahui bahwa beliau memimpin tanah Papua sampai mengurus rakyatnya. Sampai hari ini beliau jatuh sakit. Saya mau sampaikan kepada bangsa ini, kepada negara Republik Indonesia. Kalau beliau sudah sakit, kenapa harus kalian mau siksa dia lagi? Di manakah rasa kemanusiaan itu? Di manakah rasa keadilan itu? Di manakah rasa terima kasih kalian? Adakah penghargaan kepada pemimpin kami? Saya sampaikan sebagai tokoh muda tadi, Lukas NMB bukan saja cuma sebagai gubernur. Sekali lagi saya perlu tegaskan, Lukas NMB bukan seorang gubernur saja, tapi beliau adalah kepala suku besar untuk orang Papua. Beliau adalah kepala suku besar orang Indonesia yang hidup di tanah Papua, yang rambutnya lurus, yang kulitnya putih, yang hitam kulit, yang keriting rambut. Lukas NMB adalah pemimpin pelindung rakyat Indonesia yang ada di tanah Papua. Sekali lagi saya mau tegaskan kepada Republik Indonesia, kepada elit-elit politik yang berada di negara ini, dan juga kepada anak-anak Papua yang ingin merebut kekuasaan dengan memakai lembaga-lembaga negara. Saya kasih tahu, jangan korbankan rakyat Indonesia yang ada hidup di tanah Papua. Saya tidak bilang rakyat Papua, saya bilang rakyat Indonesia. Kenapa? Karena hari ini saudara-saudara kita yang rambut lurus dan kulit putih ada hidup di gunung-gunung, di lembah-lembah, di pesisir pantai. Saya aktivis, saya politisi, saya nasionalis. Saya berbicara hari ini tampil membela Lukas NMB
Karena saya peduli rakyat Indonesia yang hidup di tanah Papua. Saya mau sampaikan kepada paguyuban, saya mau sampaikan kepada tokoh-tokoh Muslim, di manakah kepedulianmu dalam menjaga Kamtipmas di tanah Papua? Kalau Anda tidak tampil membela Lukas NMB, Anda Anda yang membunuh rakyat Indonesia yang ada di tanah Papua. Maka itu saya perlu tegaskan, kalau kita cinta Indonesia, kita cinta Papua tetap damai, kita harus lindungi Lukas NMB. Karena Lukas NMB adalah pemersatu untuk bangsa dan negara Republik Indonesia. Hari ini NKRI ada bisa, Papua ada di NKRI karena Lukas NMB ada bersama NKRI. Saya mau sampaikan, jangan pernah kecewakan Lukas NMB. Jangan pernah Anda bikin Lukas NMB ada apa-apa. Kalau terjadi apa-apa terhadap Lukas NMB, maka saya yakin dan percaya situasi Kamtipmas di tanah Papua akan kacau. Apakah negara Republik Indonesia masih mau mempertahankan karena Papua ada di NKRI? Kalau mau ada di NKRI, tolong jaga Lukas NMB. Saya anak Tabi, tokoh muda Papua. Saya titip tolong jaga Lukas NMB. Berikan dia kesempatan memimpin gubernur di sisa waktu 1 tahun ini. Dia pimpin selesai. Silakan bagi siapa yang mau rebut kekuasaan ini, silakan saja Anda bersaing sehat. Kepada elit politik saya minta untuk tidak memakai kapasitasmu sebagai partai penguasa. Anda adalah elit tanah Papua, elit tanah Tabi, Sareri, Mepano, Haning. Anda adalah elit politik sebagai anak asli Papua. Tapi ketika Anda ada di partai penguasa, Anda ingin merebut kekuasaan, Anda pakai negara, Anda pakai lembaga negara untuk menghancurkan Lukas NMB. Saya kasih tahu,